Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertemu kembali dalam Bina Iman hari ini, di mana hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita mengenai pengharapan yang mendidik. Mengapa saya katakan pengharapan yang mendidik? Karena pengharapan yang benar itu akan membawa kepada pola hidup kita, yang akan mendidik segala tingkah laku kita, sikap kita, cara kita berpikir dan merasakan. Dan oleh karena itu kita akan melihat apakah peranan pengharapan yang Tuhan inginkan yang akan berdampak dalam mendidik kehidupan kita. Saudara yang terkasih, kita perlu menyadari bahwa apa yang akan kita pikirkan atau kita harapkan di akhir daripada perjalanan hidup kita ini akan menentukan semua proses yang terjadi sebelumnya. Jadi kalau kita misalnya berharap untuk hidup ini diberkati, maka mungkin saja kita akan melakukan berbagai cara untuk kita mendapatkan berkat itu. Tetapi berbeda bila kita menetapkan pengharapan kita untuk hidup kita menjadi berkat atau yang memberkati. Maka pola hidup kita, harapan kita, cara kita menjalankan hidup ini akan berbeda. Nah, oleh karena itu kita akan melihat sekarang bagaimana pengharapan yang Tuhan inginkan untuk kita miliki dalam perjalanan hidup kita. Pengharapan adalah dikatakan dalam kitab Ibrani pasal ke-6 merupakan jangkar atau sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Setiap kita sebagai orang percaya perlu menempatkan pengharapan kita ini kepada yang ada di dalam Tuhan. Dan di dalam ayat firman Tuhan tadi dalam Titus pasal kedua ayat 13 sudah mengatakan bahwa pengharapan itu adalah akan penyataan kemuliaan Allah. Nah, kembali ke Ibrani pasal 6 tadi di dalam ayat ke-19, di situ dikatakan bahwa pengharapan yang kuat ini karena jauh masuk ke dalam tempat yang sangat-sangat khusus, yaitu dinamakan di balik tabir. Apa yang maksud di balik tabir? Tabir ini berbicara mengenai ruang Maha Kudus dalam kemah tabernakel Tuhan. Di mana ruang Maha Kudus ini adalah tempat di mana Tuhan sendiri berada. Perjanjian Tuhan itu dipelihara di sana. Dan bahkan Kristus sendiri yang merupakan Shekinah Glory yang ada di dalamnya sebagai imam besar kita. Oleh karena itu kita perlu menempatkan pengharapan kita sampai kepada Kristus yang dimuliakan itu. Karena kita nantinya juga akan dimuliakan bersama dengan Dia bila kita mau menjalani kehidupan ini dididik di dalam kehidupan yang sama seperti Kristus. Nah, saya akan membacakan kembali di dalam Ibrani pasal ke-6 ini apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani mengenai pengharapan itu. Di mana dikatakan oleh Rasul Paulus, kita perlu menempatkan pengharapan itu dengan mendidik pikiran kita, mendidik mental kita untuk kita tetap bisa bertekun. Bertekun dalam kesabaran kita sama seperti Kristus. Tapi bukan juga hanya Kristus, karena Tuhan juga memberikan kepada kita orang-orang yang telah menjalani perjalanan iman ini sampai kepada pengharapan itu. Contoh seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini adalah Bapak Abraham, di mana dia dikatakan telah begitu bersabar dalam menghadapi segala keadaan sehingga dia akhirnya betul-betul mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar hari ini bagaimana kita boleh dididik di dalam kehidupan kita karena ada pengharapan yang besar dan mulia yang kita nantikan itu. Kelak ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Pastikan bahwa pengharapan kita ini akan mencapai kepada kepenuhannya, di mana kita akan menerima semua kepenuhan itu ketika Kristus datang untuk kedua kalinya. Dan sebagai ayat terakhir saya memberikan di dalam 2 Petrus pasal yang ke-1, dikatakan di dalam ayat yang ke-8, 10 dan ke-11, di mana Rasul Petrus dia mengatakan kepada umat Tuhan supaya kita terus giat, kita terus
melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam memproses karakter kita, pikiran kita dididik, mental kita dan perbuatan iman kita dilatih senantiasa, sehingga iman kita terus berjalan dalam pengharapan menuju kasih yang Tuhan sudah akan siapkan ketika kita bertemu dengan Dia untuk kedua kalinya. Dan di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11 dikatakan bahwa supaya panggilan dan pilihan kita menjadi teguh dan akhirnya kita mendapatkan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pastikan pengharapan kepada Kristus itu mendidik kita menjadi sama seperti Kristus sampai kepada kedatangan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Amin.